Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Tiba-tiba seseorang datang dengan sebuah senyuman, mengatakan bahwa ia rasa mereka harusnya lebih bahagia. Meskipun medan pertempurannya terlihat brutal, tetapi jumlah kematiannya sangatlah rendah. Selamat untuk Jinbei telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Pria ini tidak lain adalah Tuan Radu yang berada di atas sebuah bangunan. Ia meneruskan, sekarang bangunlah kotanya. Setelah semuanya ini adalah kota pertama sesudah trial turun. Sistem memberitahukan kehendak semesta tentang investasi. Perintah pembangunan kota emas level S telah selesai dan hadiahnya akan didistribusikan. Zikyong menanyakan, apakah kotanya telah dibangun? Apakah ada yang lainnya? Pertanyaan itu ditujukan kepada Jinbei, namun Tuan Radu yang menjawabnya lebih dulu, mengatakan kalau tidak ada. Jinbei pun memegang tangan Zikyong, mengajaknya untuk pergi ke tempat di mana Zikyong menggunakan perintah pembangunan kota. Beralih di bawah kaki gunung, daerah timur dari kota Jiangxing. Tiba-tiba sebuah energi muncul ke permukaan, dan ini tentu saja membuat orang-orang menjadi bingung. Apa itu? Kenapa muncul secara tiba-tiba? Salah satu dari mereka memperingatkan agar semuanya berhati-hati. Tepat setelah perintah itu, sistem menginformasikan bahwa jantung kota eksklusif. Hanya Volper Purple dan orang yang diizinkan yang bisa menggunakannya. Setelah digunakan, sebuah kota akan dibangun. Salah seorang seketika tercengang karena menyadari kalau ini adalah jantung kota milik Song Zikyong. Ia mengatakan bahwa Emperor Bai dan Ratu Song telah tiba. Ternyata itu benar saja. Jinbei menanyakan apakah Song Zikyong menggunakan perintah pembangunannya di sini. Zikyong membenarkan. Sebelum menggunakannya, ia telah berkonsultasi pada seorang profesional untuk merencanakannya. Lokasi ini sangat cocok karena mencakup daerah pegunungan dan dikelilingi oleh gunung, di mana bangunan yang penting akan dibangun. Selain itu, juga ada dataran luas di kota Jiangxing dan juga arus air yang mengalir melewati pemukiman untuk transportasi. Mendengar itu, Jinbei mendekat memuji bahwa seperti yang diharapkan, pertimbangan Zikyong sangat detail. Ayo mereka bangun kota ini. Sebelum melakukan itu, Zikyong meminta untuk menunggu karena ia mempunyai pertanyaan pada Tuan Radu. Sebelumnya, ia meminta maaf, meskipun ini adalah investasi Tuan Radu kepadanya. Tapi ia ingin agar Jinbei yang menjadi tuan dari kotanya. Tuan Radu menjawab bahwa Zikyong tidak perlu memintanya, sebab jantung kota itu sudah berada di tangan Zikyong. Zikyong hanya harus memenuhi janji untuk mendirikan asosiasi pedagang goblin di area pusat. Zikyong merangkul Jinbei dengan sebuah senyuman, mengatakan bahwa ia telah memberikan akses. Jinbei pun dengan senang hati menerima dan mengambil alih jantung kotanya. Sistem menginformasikan kehendak alam semesta bahwa Jinbei telah diberikan izin. Apakah Jinbei ingin menggunakannya? Tanpa pikir panjang, ia mengiyakannya sehingga sistem meminta padanya untuk memberikan nama pada kota yang akan dibuat dengan nomor S001. Sejenak Jinbei terdiam mengingat lawan di masa lalu sambil bergumam bahwa ini adalah waktunya untuk meninjau kembali kebencian yang sejak lama sudah terpendam. Ia kemudian memberikan nama dengan sebutan kota Baidi dan itu berhasil. Panel manajemen kota terbuka berisi informasi bahwa jantung kota memiliki peringkat S yang dipegang kendali oleh tuan kota. Experience diperoleh dan drop rate plus 20%.
Dalam jangkauan kota Baidi, semua atribut plus 100% bisa diaktifkan. Teruntuk musuh yang berada dalam radius kota Baidi, maka atributnya berkurang 50%. Terlepas dari itu, Jinbai memberikan akses tertinggi manajemen kepada Song Zikyong dengan jarak plus 80% dalam radius. Dan sekarang, sistem mengumumkan bahwa Apple Perbai telah mendirikan sebuah kota yang bernama Kota Baidi dengan nomor S001 dan memperoleh prestige point. Semua orang bersorak untuk memeriahkan kemenangan yang mereka raih dan poin yang mereka peroleh. Salah seorang mengatakan bahwa ia mendapatkan 3 atribut gratis, sedangkan orang yang berbeda merasa menyesal. Andai saja ia tahu, ia pasti akan bekerja lebih keras untuk membinasakan beberapa lagi. Suara teriakan terus bergemuruh. Hidup Emperor Bai, hidup Ratu Zekiong. Kini, tugas mempertahankan kota yang dimiliki telah selesai, memberikan 100% hadiah XP berdasarkan level saat ini, dan memperoleh 3 poin atribut berdasarkan kontribusi. Di sisi lain, Tuan Radu ikut memberikan aplaus kepada mereka sambil memuji kalau itu adalah hal yang bagus. Mendengar tepukan itu, Zekyong menoleh padanya, menanyakan, apakah mempunyai berita bagus? Tuan Radu menjawab bahwa Jinbai telah menjadi tuan kota dan Zekyong telah memegang kendali manajemen tertinggi. Semua ini juga sesuai dengan kesukaannya. Ini adalah transaksi yang sempurna. Semuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Investasi ini telah berakhir dan ia sangat puas dengan hasilnya. Jadi, ia harus melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Jinbai masih harus menyelesaikan tugas investasi yang telah disepakati secepat mungkin. Jinbai menjawab, apakah Tuan Radu tahu betapa sulitnya tugas investasi yang diberikan itu? Tuan Radu sedikit tertawa, mengatakan bahwa ia percaya Jinbai. Tepat setelah kata-katanya, ia segera pergi meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Jinbai memberikan 2 golongan pada Zekyong sambil menyampaikan bahwa ini adalah hadiah gambaran konstruksi kota level emas. Bukankah Zekyong sudah menyelesaikan rencana awalnya? Jadi aturlah di tempat yang bagus. Gulungan itu adalah superkomputer level Galactic S yang mempresentasikan level tertinggi dari teknologi di alam semesta ini. Mampu mendesain mechanical blueprint yang bisa digunakan di percobaan dan mempunyai potensi berkembang yang ekstrim. Jika bisa menggunakannya secara normal, maka kemampuannya akan melebihi imajinasi. Gulungan kedua mengintegrasikan produksi otomatis kelas A, merupakan sebuah garis produksi yang bisa digunakan dengan superkomputer untuk otomatisasi. Hanya memerlukan masukan material untuk seluruh proses produksinya. Jinbai mengatakan bahwa kendaraan dan senjata serta item lainnya yang dihasilkan bisa digunakan saat ria. Dengan item ini, perkembangan pemukiman akan semakin jauh. Zekyong bukannya senang, namun menunjukkan sikap sebaliknya, mengatakan kalau sekarang berbeda. Bahkan jika senjata yang dihasilkan oleh kejadian ini tidaklah sama dengan yang sebelum bencana. Karena setiap item memiliki atribut, sehingga Jinbai harus mengubah beberapa konsep dari sebelum bencana. Jika Jinbai melihat dan memperhatikan, maka akan menemukan sistem manajemen dari kota yang tampak biasa saja. Jinbai sedikit menyanggah, mengatakan bahwa semakin blueprint bangunan kota eksklusif meningkat, Song Zikyong akan tercengang. Contohnya, bangunan level S Biological Backup Center yang bisa mengklon tubuh dan memberikan Zikyong nyawa kedua. Selain itu, juga ada markas anti-gravitasi level S yang bisa membiarkan mereka untuk membangun kota di atas langit. Itulah desain yang bisa digunakan oleh kota level S. Mendengar penjelasan itu, seketika Zikyong tersenyum menjawab. Ia tahu kota mereka pastinya akan menjadi yang terkuat di masa depan.
Di tengah perbincangan serius ini, tiba-tiba seseorang menyela memanggil Jinbai dengan sebutan Master. Ternyata itu adalah Ming Ming, menyampaikan bahwa kali ini ia memiliki waktu yang bagus di alam mimpi dan ia telah membuka 3 skill baru. Lihatlah. Skill pertama yang ia perlihatkan adalah Dream Totem Enchantment White Noise, merupakan totem mimpi yang bisa mengeluarkan berbagai suara yang menuntun orang untuk bermimpi. Kedua, Draw Signature adalah kekuatan hipnotis dari totem mimpi yang telah diperkuat dan datang dengan sugesti mental yang membuat orang menjadi merasa nyaman dan teralihkan. Jinbai yang melihat itu memuji kalau itu skill yang bagus. Sekarang totem mimpi bisa memikat orang ke dalam mimpi tanpa perlu diperhatikan. Dan dengan Drowsy Sword itu akan menjadi efektif bahkan dalam pertarungan di dunia nyata. Ming Ming tersenyum gembira dengan pipi yang memerah, mengatakan kalau ini adalah kombinasi yang Jinbai katakan sebelumnya setelah melihat pohon skill yang ia miliki. Dan lihatlah skill ketiga adalah skill tree yang baru terbuka yang ia pilih sendiri. Dream Entry in Awakening Ability Enchantment Dream Visitor yang bisa memilih untuk kembali ke kenyataan dari totem yang efektif. Serta bisa mengirim orang yang memasuki mimpi kembali ke kenyataan dari totem yang efektif. Mengetahui itu, Jinbai menanyakan apakah itu kemampuan teleportasi. Ming Ming membenarkan, jika ia menarik Han Xiao ke dalam mimpi sekarang, ia bisa menggunakan totem mimpi untuk berteleportasi ke sisinya. Tentu saja, ia juga bisa pergi dan mengirim Jinbai selaku masternya. Jinbai kembali memuji bahwa dalam pemilihan skill, Ming Ming sudah tidak diragukan lagi dan bisa dinyatakan lulus. Ming Ming menyela menyambut. Tapi dalam aspek lain, ia masih punya jalan yang panjang sebelum lulus. Apakah Master punya waktu sebab ia ingin mempelajari efek dari skill barunya? Jinbai menjawab, tentu. Pergi dan tunggu di lapangan latihan di tengah gunung. Ia akan segera ke sana. Ming Ming dengan senang hati menerimanya. Bahkan ketika berjalan pun ia begitu gembira. Sedangkan Jinbai sebelum menyusulnya meminta pada Zikyong agar mengumpulkan beberapa orang mereka dengan level dan kekuatan mental yang berbeda untuk memeriksa skill baru Ming Ming dalam pertempuran. Zikyong menjawab, tidak masalah. Ia akan mengumpulkan mereka di lapangan latihan setelah bertemu. Ia tiba-tiba mendekap Jinbai dan mengeluarkan wajah mesumnya, meminta untuk tidak berlatih terlalu lama karena semuanya sudah siap untuk menghadiahi tuan kota dengan baik pada malam ini. Jinbai pun menjawab, dimengerti. Zikyong mengatakan bahwa ia dengan Songgi sudah menyiapkan kejutan untuk Jinbai selaku tuan kota emas yang baru saja dibangun. Berpindah cerita, masih di kota yang sama, kota Jiangqing, di pemukiman Villa Song Zikyong. Terlihat Si Wei meminta penilaian pada Songgi terkait pakaian yang dikenakan. Songgi menjawab bahwa itu tidak terlalu buruk. Ia kemudian bertanya pada beberapa orang lainnya yang tidak lain adalah Luli, Ling Yu, dan Sosen. Apakah mereka percaya diri untuk menaklukkan Jinbai dalam pertempuran malam ini? Sosin menjawab, tentu saja mereka percaya diri. Tapi Songgi jangan seperti terakhir kali, pingsan bahkan sebelum mereka mulai, sambung Ling Yu. Mendengar itu, Songgi merasa malu dan sangat kesal memaki bahwa tentu saja tidak. Kali ini ia sudah meningkatkan atribut fisiknya.